Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, setiap keluarga muslim pasti mendambakan ketentraman dan ketenangan dalam rumah yang mereka huni. Baik dia seorang suami, seorang istri, ataupun sebagai seorang anak. Semua ingin rumah mereka seperti kata orang, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Bukan karena rumah itu mewah, dilengkapi perabotan yang wah, namun karena semua merasa tentram ketika masuk dan berada di dalamnya. Namun tahukah sahabat, bahwa setan ternyata sangat suka tinggal di rumah-rumah yang kita tempati. Dengan keberadaan setan tersebut akan membawa suasana rumah yang tidak nyaman, penuh kebencian, jauh dari kalimat Allah. Lalu apakah semua rumah akan diisi setan? Rumah seperti apa yang setan betah tinggal di dalamnya? Bagaimana agar setan tidak memasuki dan tinggal di rumah kita? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat, rumah adalah tempat utama bagi kita untuk tinggal dan istirahat, membangun keluarga yang sakinah, serta harapan-harapan yang lainnya. Untuk itu, perlu bagi kita untuk menjaga rumah dari segala masalah, baik fisik rumah, sosial dengan tetangga, tak kalah penting dari musuh yang setiap saat mengintai rumah kita, yaitu setan laknatullah. Yang namanya musuh, tentu saja selalu berupaya mencari celah untuk mencelakakan orang yang dimusuhinya. Yang disebut musuh pasti ingin menghancurkan orang yang dimusuhinya. Salah satu target utama setan adalah merusak sebuah keluarga, menghancurkan ikatan di antara anggota-anggotanya. Walaupun setan sebagai musuh kita tak terlihat mata, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya memberikan petunjuk bagaimana cara membentengi rumah agar setan tidak masuk dan mengganggu situasi rumah. Yuk kita ketahui bagaimana ajaran Nabi untuk memblokir setan agar tidak masuk rumah. Berikut caranya. Bismillah saat memasuki rumah. Sahabat, ternyata setan tidak dapat masuk dalam rumah yang pintunya ditutup dengan menyebut nama Allah. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, "Jika hari mulai gelap, tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Karena saat itu setan sedang berkeliaran. Jika telah lewat sebagian malam, biarkanlah mereka. Tutuplah pintu-pintu dan ucapkanlah Bismillah, karena sesungguhnya setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup." Dalam hadis lain juga disebutkan, jika masuk ke rumah dengan menyebutkan nama Allah, begitu pula ketika makan dan melakukan kegiatan lainnya, setan pun akan mengatakan kepada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Dan ketika lupa menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Mengucapkan salam ketika masuk rumah. Salam tetap dianjurkan untuk kita baca saat masuk rumah, baik di rumah ada orang ataupun tidak. Banyak membaca Al-Quran di dalam rumah, karena Al-Quran akan mengharumkan rumah seorang muslim dan akan mengusir para setan. Selain itu, membaca Al-Quran di rumah dengan penuh kekhusyukan menjadikan para malaikat akan mendekat. Membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Jika di rumah terasa banyak masalah, tampak banyak penyimpangan dan perselisihan, maka itu adalah tanda setan hadir di rumah. Cara mengusir setan menurut sabda Rasulullah bisa dengan membaca surat Al-Baqarah. Karena ketika membaca surat Al-Baqarah, setan akan lari terbirit-birit. Namun setan mungkin saja kembali setelah selesai pembacaan surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang terjadi pada azan, setan lari terbirit-birit ketika mendengar azan. Namun setelah azan selesai, setan kembali lagi untuk menggoda orang-orang yang sholat. Demikian pula bisa terjadi pada pembacaan surat Al-Baqarah di rumah. Karena masih belum ada dalil yang menerangkan jaminan setelah membaca surat Al-Baqarah, setan tidak akan kembali. Memperbanyak melakukan sholat sunnah di rumah. Rasulullah menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah karena hal itu sangat ringan dan lebih jauh dari riya. Lebih menjaga dari perkara yang dapat membatalkannya dan bisa memberi keberkahan bagi rumah tersebut. Sahabat muslim, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui, ternyata setan bisa masuk dan betah tinggal di dalam rumah orang lalu kemudian membuat masalah dan suasana rumah menjadi rusak. Hal itu bukan tanpa sebab.
Bisa jadi penghuni rumah tidak mengetahui atau tidak mengamalkan adab dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki rumah dan saat berada di dalam rumah. Sebaliknya, setan tidak akan bisa tembus masuk ke rumah orang yang selalu menjaga kalimat Allah saat memasuki dan berada di dalam rumah. Itulah mengapa pentingnya kita selalu mengingat Allah di mana saja dan kapan saja, atau bahkan ketika memulai melakukan sesuatu. Semoga sahabat dan kita semua diberikan kemudahan untuk mengamalkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tercipta rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.